Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak bapak yang soleh dan soleha? Jumpa lagi dengan Bapak Erli Junaidi, bidang studi bahasa Indonesia. Kita saksikan video berikut ini. Baiklah anak bapak yang soleh dan soleha, untuk pertemuan kita yang terakhir ini adalah tentang teks persuasif, yaitu syarat dan jenis teks persuasif. Oke, kita lanjutkan pembelajaran kita untuk hari ini. Nah, syarat-syarat menyusun paragraf teks persuasif. Yang pertama adalah pilihan kata. Pilihan kata hal ini yang kuat dalam teks persuasif. Jadi pilihan kata yang paling kuat dalam teks persuasif. Untuk itu, dalam menulis teks persuasi harus memilih kata yang tepat sekaligus menarik. Maksudnya menarik di situ supaya pembaca maupun pendengar tertarik, artinya dia mau terpengaruh apa saja yang kita buat. Makanya kita harus pandai merangkai kata-kata di dalam teks persuasif, karena itu bahasanya harus menarik. Kemudian yang kedua, syarat menyusun paragraf persuasif itu adalah kemampuan mengolah emosi. Maksudnya apa ini? Sesudah memilih kata, yang pertama tadi setelah pilihan kata atau dalam bahasa puisi namanya diksi, sesudah memilih kata, kita harus bisa juga mengolah emosi pembaca. Mengolah emosi pembaca, bukan kita sebagai penulis ya, tapi mengolah emosi pembaca. Artinya pembaca dapat meredam emosi dari tulisan yang kita buat. Makanya setelah kita memilih kata-kata kita itu harus bisa mewakili supaya pembaca itu tidak merasa emosi, tidak merasa apa dia namanya itu. Dia bisa meredam, kata-kata kita itu bisa meredam emosi pembaca ketika membaca dari teks persuasi kita. Itu maksudnya dari kemampuan mengolah emosi. Kemudian yang ketiga, syarat menyusun paragraf persuasi adalah bukti-bukti atau fakta. Mungkin minggu lalu kita sudah membahas tentang bukti-bukti atau fakta ini, tapi tidak salah kalau Bapak ulangi sekali lagi. Maksudnya bukti-bukti atau fakta itu menambahkan bukti atau fakta untuk memperkuat gagasan ide yang kita tulis dalam teks persuasi. Harus ada bukti yang akurat, yang benar. Itu dia maksudnya yang dikatakan bukti-bukti atau fakta. Harus disertai dia supaya meyakinkan, supaya memperkuat teks yang kita buat. Oke, anak Bapak, sampai di sini syarat-syarat menyusun paragraf persuasif Bapak harap sudah paham. Oke, kalau sudah paham kita lanjutkan. Kemudian jenis-jenis paragraf persuasi. Dalam paragraf persuasi itu ada 3 jenisnya. Jenis yang pertama adalah paragraf persuasi politik. Sudah kita ketahui kalau yang dikatakan itu politik, paragraf ini isinya berusaha mengajak, tetap dia mengajak atau menghimbau atau mempengaruhi pembaca untuk melakukan sesuatu atau terjun ke dunia politik. Mungkin kalau masih anak Bapak ini tingkat SMP, belum diperbolehkan masuk ke dunia politik. Nanti setelah tamat SMA sudah masuk ke tingkat yang lebih tinggi, baru bisa kita berkecimpung di dalam politik. Tetapi tidak salah kita uraikan sedikit mengenai paragraf persuasi berjenis politik ini. Nggak ada salahnya. Maksudnya tadi ini mempengaruhi pembaca untuk melakukan sesuatu atau terjun ke dunia politik.
paragraf jenis ini digunakan oleh orang politik untuk kepentingan partai, namanya juga politik. Harus ikut partai untuk kepentingan partai atau negara. Itu dia yang dikatakan persuasi politik. Kemudian yang kedua, jenis paragraf persuasi advertensi. Paragraf persuasi advertensi ini paragraf yang dibuat untuk tujuan komersil. Komersil itu maksudnya komersial. Komersial itu istilahnya barang, benda, jasa, itu dia maksudnya. Yang digunakan oleh produsen kepada konsumen. Dari produsen kepada konsumen untuk memperkenalkan suatu barang atau produk. Paragraf advertensi ini sering kita sebut dengan iklan. Iklan itu kan ada yang ditawarkan, ada produk, ada jasa, ada dan macam lain sebagainya. Itu yang dikatakan advertensi. Jadi advertensi itu biasanya memperkenalkan suatu produk. Kalau kita lihat iklan, umpamanya kita menonton televisi, ada iklan, itulah yang dikatakan dengan advertensi. Dia memperkenalkan produk untuk dijualnya supaya laku, supaya orang mau membeli. Itu namanya advertensi. Kemudian yang terakhir, paragraf persuasi propaganda. Paragraf propaganda ini atau pendidikan, propaganda pendidikan. Paragraf yang digunakan oleh lembaga, atau orang yang berkecimpung di dunia pendidikan. Jadi di sini Bapak tambahkan paragraf persuasi propaganda atau pendidikan. Jadi paragraf ini digunakan oleh lembaga, umpamanya sekolah. Sekolah itu juga termasuk lembaga. Privat, itu juga termasuk lembaga. Atau orang per orang boleh juga, yang berkecimpung di dunia pendidikan. Yang jelas apapun dia itu lembaganya, apapun itu orangnya, yang jelas dia dunia pendidikan, dia berkecimpung di dalam dunia pendidikan. Biasanya berupa himbauan. Sama seperti di sekolah, guru memberikan motivasi. Itu kan termasuk dengan persuasi pendidikan. Guru memberikan motivasi kepada anak-anak Bapak supaya belajar lebih giat, belajar lebih tekun, kemudian ikuti prokes, protokol kesehatan, supaya jangan kena penyakit. Itu juga masuk pendidikan namanya, mengajak, memberi motivasi supaya kita menjadi lebih yang baik lagi. Disinilah jenis-jenis paragraf persuasif. Yang pertama tadi politik, yang kedua advertensi, yang ketiga propaganda atau pendidikan. Oke, anak Bapak yang soleh dan soleha, mungkin ini saja dulu pertemuan kita. Di akhir materi kita, yaitu tentang persuasif. Mungkin minggu depan kita masuk materi yang baru lagi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.